sini saya akan membahas sedikit materi perdagangan internasional tentang hubungan ekuilibrium parsial tarif. Keseimbangan parsial, suatu kondisi keseimbangan ekonomi yang hanya mempertimbangkan sebagian pasar dengan semua bagian lainnya tetap konstan untuk mencapai keseimbangan. Keseimbangan parsial didefinisikan oleh Leroy Lopez, yaitu keseimbangan parsial adalah ekuilibrium yang hanya didasarkan pada rentang data yang terbatas. Analisis keseimbangan parsial terhadap tarif. Analisis keseimbangan parsial merupakan instrumen analisis yang paling sesuai untuk mempelajari kasus pemberlakuan tarif oleh sebuah negara kecil serta kaitannya dengan output industri domestik yang relatif kecil. Dampak keseimbangan parsial akibat pemberlakuan tarif. Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pemberlakuan tarif terhadap keseimbangan parsial dapat dilihat pada gambar di bawah. Pada gambar di atas diilustrasikan merupakan negara kecil dan industrinya menghasilkan komoditi X juga kecil. TX adalah kurva permintaan dan SX melambangkan kurva penawaran komoditi X di negara tersebut. Titik E menyatakan jika negara kecil ini tidak melakukan perdagangan internasional, maka keseimbangan terjadi di titik E yang merupakan perpotongan antara DX dan SX. Jika negara melakukan hubungan perdagangan internasional, maka akan menikmati harga yang jauh lebih murah, yakni sebesar SF sebelum tarif, sehingga konsumsi meningkat sebesar garis AB. AC merupakan garis produksi domestik dan CB melambangkan garis impor. SF merupakan garis putus-putus horizontal yang melambangkan kurva penawaran komoditi X dari luar negeri yang elastis tak terbatas untuk negara tersebut. Artinya bahwa pasar internasional sanggup memasok komoditi X sebanyak mungkin kepada negara kecil berdasarkan harga dunia yang berlaku. Garis dalam kurung SF tambah T yang merupakan kurva penawaran komoditi X dari luar negeri yang baru setelah diberlakukan tarif. Dengan memperlakukan tarif ada ad valorem terhadap komoditi X yang diimpor, maka harga yang diterima sebesar garis yang ada pada SF tambah T. Sedangkan harga bagi konsumen di dunia tak berubah, maka konsumen akan menurunkan tingkat konsumsi sebesar garis GH dengan komposisi GZ sebagai produk domestik, sedangkan ZH sebagai komoditi impor dari negara lain. Yang berikut, dampak pemberlakuan tarif terhadap surplus produsen dan konsumen. Gambar dampak pemberlakuan tarif terhadap surplus produsen dan konsumen. Bisa dilihat di gambar tersebut. Kenaikan harga komoditi X dari harga P1 menjadi P2 oleh
yang diakibatkan oleh pemberlakuan tarif oleh pemerintah terhadap barang-barang impor, maka akan menurunkan surplus konsumen dan meningkatkan surplus produsen. Surplus konsumen mengukur besar kecilnya keuntungan konsumen dari pembelian yang merupakan selisih antara harga yang sebenarnya dibayarkan dengan tingkat harga yang sanggup dibayarkan. Surplus produsen merupakan konsep yang sekilas analog surplus konsumen. Pada gambar sebelah kiri, surplus konsumen berkurang sebesar AGHN akibat pemberlakuan tarif. Sebelum diberlakukan tarif, konsumen menyerap komoditi sebanyak di titik B dengan harga P. Jumlah secara aktual yang dibayarkan konsumen sama dengan jumlah yang dibayarkan untuk memperoleh unit terakhir dari komoditi. Jika harga meningkat, maka konsumen bersedia membayar mahal pada unit komoditi tersebut sampai seluruhnya habis. Setelah tarif diberlakukan terhadap barang-barang impor, harga komoditi X mengalami kenaikan yakni dari P1 menjadi P2, sehingga pembelian akan komoditi menurun dan konsumen harus membayar sebesar OGHZ, sehingga surplus konsumen berkurang dari ARB menjadi GRH. Total surplus konsumennya akibat pemberlakuan tarif sebesar AGBH. Pada panel kanan, surplus produsen bersumber dari pemberlakuan tarif sebesar AGZC. Pada huruf belum dikenakan pajak, semula produsen domestik berada pada OAVC. Setelah diberlakukan tarif, komoditi X mengalami kenaikan dari P1 menjadi P2. Produsen meningkat produksi sehingga memperoleh sebesar OGZU. Peningkatan pendapatan sebesar (AGCJ tambah VCZU). VCZU merupakan biaya produksi yang merupakan surplus produsen. Dengan mengenakan tarif secara tidak langsung, pemerintah memberi subsidi produksi bagi pada produsen domestik. Sekian dan terima kasih.